Ya, kembali lagi di channel YouTube Sobilisme Podcast. Hari ini kita bersama salah seorang dokter hewan dari Kabupaten Majene, Dokter Hewan Ibnu Zikrillah, yang akan menemani kita hari ini berbincang-bincang mengenai sebuah kasus yang hari-hari ini mewarnai jagat pemberitaan, yaitu penyakit mulut dan kuku pada hewan. Nah, untuk lebih mengenal penyakit ini, kita akan mulai berdiskusi dengan Dok Ibnu Zikrillah. Oke. Apa kabar, Dok? Ya, baik, alhamdulillah. Senang sekali rasanya hari ini kita kembali bisa membuat podcast dengan Dokter Ibnu. Setelah tahun lalu juga sempat ada, nanti dicek videonya. Nah, begini Dok, mengenai penyakit mulut dan kuku pada hewan. Apa sebenarnya ini penyakit mulut dan kuku ini? Coba ada tidak yang bisa diterangkan dulu sebagai pengantar untuk viewers? Ya, pada dasarnya kan PMK ini dia salah satu penyakit yang disebabkan oleh, kalau penyebabnya itu toh, dalam bahasa itu etiologinya itu kan dari virus dia. Virus Picornaviridae kalau jenisnya kan. Terus kemudian dia ini menyerang utamanya hewan yang berkuku belah. Jadi kayak kambing, sapi gitu kan. Ya itu yang paling sering lah. Maksudku di ternak yang paling utama kita, paling kita jaga. Istilahnya kita paling intens untuk karantinanya. Untuk saat ini karena Sulbar utamanya kan tempat istilahnya kita domisili, ya alhamdulillah masih dikategorikan sebagai zona hijau. Oke, sebelum kita masuk ke spesifik membahas daerah ya, kita akan pelajari dulu tentang virusnya. Ini kan tadi dikatakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang ternak dengan ciri berkuku belah ya? Ya, hewan yang dia menyerang hewan yang berkuku belah. Oke, nah apakah ini termasuk zoonosis atau bukan? Kalau masalah zoonosis dia bukan. Bukan zoonosis, artinya dia tidak akan menyebabkan penularan ke manusia ya? Betul. Jadi itu salah satu poin sebenarnya, jadi penyakit PMK ini aman, tidak akan menular ke manusia untuk sementara, riset sementara ya. Bagaimana bentuk penularannya dari satu hewan ke hewan lain? Itu mungkin pertanyaannya gini kan. Secara penularan, PMK kan dia tidak menyerang ke manusia. Artinya kan pasti orang bilang, wah berarti nggak parah-parah amat kan, istilahnya nggak penting amat. Cuman kenapa penting? Kenapa kemudian ini penyakit booming? Karena penularannya sangat cepat. Terhadap beberapa spesies yang rentan. Jadi misalnya kalau misalnya di desa ini kena, bisa dalam hitungan jam atau hitungan hari itu sudah langsung tersebar ke beberapa daerah sekitarnya. Itu sebenarnya yang menyebabkan kenapa pemerintah sangat memperhatikan penyebaran penyakit ini. Apakah penyebarannya ini, mohon maaf saya potong, apakah penyebarannya ini bisa melalui udara atau sentuhan atau itu bagaimana? Yang saya mau saya bilang tadi. Dia sebenarnya lewat, yang paling berbahaya itu kan kalau misalnya sudah sentuhan apa dan sebagainya kan itu sudah biasa. Cuman dari berbagai literatur memang penyebaran juga dia bisa lewat udara. Kemudian kenapa begitu dikhawatirkan ataupun kenapa begitu diperhatikan penyebarannya, karena dia lewat inhalasi tuh. Istilahnya udara, lewat pernapasan ya, bisa lewat itu ya. Selain itu apa lagi sebenarnya faktor yang menyebabkan mengapa virus ini begitu cepat menyebar gitu? Ya tentu karena penularannya toh. Dia cepat lewat udara. Terus kemudian dia lebih menyerang, sebenarnya dia lebih rentan kepada hewan muda. Hewan muda ya. Jadi bibit-bibit itu lebih rentan. Itu yang dikhawatirkan, jangan sampai populasi kita menurun drastis gara-gara bibit kita semua kena dan akhirnya bisa out. Tapi ya kalau dari beberapa penelitian sekarang, kalau sebenarnya tingkat mortalitas ataupun tingkat kematian, istilahnya mortalitasnya itu sebenarnya dia agak kurang di umur dewasa. Jadi yang paling rentan sebenarnya di umur dewasa. Umur sekitar umur berapa itu? Umur muda. 2 tahun, umur 3 bibit tahun. 0 sampai 1 tahun yang paling rentan itu. Yang paling rentan. Apakah ada pengaruh dari misalnya peternak
Misalnya peternak memberi makan sapi tertentu, kemudian pindah ke kandang lain, apakah itu bisa menyebabkan tentu. juga? Misalnya dari ternak yang di sini saja dengan yang di sana, kemudian lewat udara itu bisa tertular, apalagi kalau dari satu kandang ke kandang yang lain. Jadi bagaimana sebenarnya penanganannya di ternak? Misalnya kita ambil kasuistik ya, misalnya ada satu peternakan ini, di dalam kan banyak sapi itu, ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang bergejala, ada yang sehat. Bagaimana bentuk penanganannya? Tentu pemisahan dulu. Pemisahan. Nah, terus kemudian ataupun dijauhkan lah, istilahnya dikarantina. Bagaimana caranya atau apa gejala spesifik dari penyakit PMK ini? Ya itu yang paling spesifik tentunya yang pertama dia hipersalivasi. Kenapa dia hipersalivasi? Apa itu hipersalivasi? Air liur yang berlebihan. Kenapa dia hipersalivasi? Karena gejala khasnya itu dia bibirnya itu dia kayak keropeng, ada sariawan. Luka di bibirnya ya? Ya, ada luka, kemudian lidahnya, bagaimana lidahnya itu penyakit yang dia keropeng, dia pokoknya dia luka, sariawan, akhirnya dia banyak mengeluarkan salivanya toh, hingga disebut hipersalivasi. Air liurnya berlebihan. Nah, itu ciri khas. Kemudian di kukunya dia juga seperti terkelupas. Banyak luka, lesi di situ yang muncul. Di area puting juga kadang-kadang muncul, tapi paling sering muncul itu di mulut dan kuku. Makanya disebut penyakit mulut dan kuku karena itu spesifiknya. Dan menyebabkan kematian. Ya, dan menyebabkan kematian. Ada tidak kasus berhasil menyembuhkan penyakit? Ada banyak. Jadi bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Dengan apa itu? Ya, tentu terapi-terapi yang digunakan, kayak misalnya pemberian vitamin, terus kemudian vaksin, terapi suportif kan kayak antibiotik, vitamin apa dan sebagainya. Vaksin itu fungsinya mencegah ya? Vaksin ya tentu sama dengan kayak corona apa dan sebagainya. Dia bukan menyembuhkan secara langsung, tapi itu sebagai bentuk preventif sebenarnya, mencegah. Ya, bagaimana sebenarnya mengapa penyakit ini bisa masuk ke Indonesia begitu? Karena info yang saya lihat kan ini juga bukan yang muncul dari dalam begitu. Ada tidak penelitian tentang bagaimana kondisinya sehingga virus itu masuk? Ya, kalau masalah itu sebenarnya harus kita banyak literatur yang kita baca ya. Maksudnya dari aspek harus kemudian lewat apa istilahnya itu yang epidemiologi kan. Nah, secara epidemiologi itu dia yang menetapkan itu kenapa bisa gejala ini ataupun kasus ini masuk ke Indonesia, karena kan berdasarkan sejarah Indonesia bebas PMK itu diakui dunia. Jadi kan tahun sebelumnya 1990. sudah pernah ada sebelumnya di Indonesia ya? Sebelumnya sudah pernah ada di era kolonial apa dan sebagainya. Di era zaman Belanda itu sudah pernah ada. masuk ke Indonesia. Tahun 1986 Indonesia berhasil memproyeksikan diri bebas dari PMK. Dinyatakan bebas di situ. Belum. Indonesia yang menyatakan. Baru internalnya Indonesia yang menyatakan bebas ya. Nanti OIE, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, menyatakan betul-betul Indonesia bebas PMK itu pengakuan dunia itu tahun 1990. Dan baru muncul sekarang dan muncul lagi outbreak lagi tahun 2022. Di tahun-tahun ini kasus pertama ditemukan itu di mana, Dok? Di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Berarti mungkin migrasi hewan dari luar. Ya, kebanyakan kan hewan migrasi hewan di Pulau Jawa utamanya kan memang kalau kita mau lihat pintu masuknya itu kan memang banyak di Jawa Timur. Dan memang tempat penampungan apa semua kan banyak di sana. Kemudian kita bicara ini fokus di Sulbar ya, agak sensitif mungkin Dok ya, tapi ya, kita bahas secara umum saja ya. Di Sulbar ada tidak kasus ini ditemukan? Ya, sampai saat ini pemberitaannya ataupun pelaporannya saya bilang tanda kutip sampai saat ini ya, jangan sampai kan kita tahu. Bisa sampai tiba-tiba besok ada kan lucu juga. Betul. Tapi sampai saat ini belum ada. Makanya kita masih zona hijau. Ini perlu dicatat ya, Sulawesi Barat itu masih zona hijau sampai video ini dibuat. Oke, selain itu di luar Sulbar yang paling dekat itu ada tidak dideteksi di provinsi mana? Ya, kalau yang paling agak-agak dekat itu tentu NTB, karena kan banyak sapi NTB juga yang sering masuk ke kita. Di NTB banyak kasus. Yes ya. Bahkan dia kalau tidak salah awal-awal sudah salah lihat ya. Kan kita zona hijau, artinya zona hijau harus ada upaya-upaya apa istilahnya pencegahan. Nah, apa yang dilakukan oleh dokter hewan dan timnya di Dinas Pertanian misalnya atau peternakan untuk mencegah virus itu masuk? Apa yang dilakukan?
Tidak. Apa langkah-langkah proseduralnya untuk mencegah virus itu masuk? Sambil minum biar rileks dok ya, jangan sampai ada masalah yang dibongkar. Kenapa saya ketawa? Karena kan Bapak penyuluhnya seharusnya tahu juga, makanya ketawa. Oh, saya bertanya spesifik ke dokter supaya jawabannya lebih akurat dan ilmiah tuh. Kalau sampai saat ini pencegahan yang dilakukan itu lewat karantina. Apa standarnya hewan di karantina? 14 hari. Maksudnya kan tidak ada kasus. Ya. Hewan seperti apa gejalanya yang di karantina? Enggak, maksud saya begini. Setiap hewan yang mau masuk itu di karantina dulu. Oh, semua ternak yang mau masuk ke Sulawesi Barat khususnya Majene ada proses karantina Ya, di situ. kita juga melempar keluar ketika ada hewan yang mau dikeluarkan, dikirim, bergejala atau tidak bergejala semua di karantina? Justru yang tidak bergejala itu yang di karantina. Artinya kita sudah pastikan dari awal misalnya. Misalnya nih, dia mau keluarkan misalnya 30 ekor misalnya. Jadi 30 ekornya itu semua diperiksa dulu. Oke, sehat, aman sampai saat ini. Terus kemudian di karantina. Nah, selama proses karantina juga itu kita lakukan pengawasan. Tapi dilakukan pengawasan oleh pihak karantina kerjasama dengan kita. Tapi dalam proses pengiriman apa karantina yang menetapkan bisa keluar atau tidak tentu dari pihak karantina. Kita dari dinas misalnya kita kerjasama membantu pengawasan dalam karantinanya itu. Di Majene sendiri itu di mana lokasi karantina untuk ternak? Oh banyak, ada di Pamboang, Serendu, di Sendana banyak, di ada beberapa sentra titik. sapi ya? Iya, semua rata-rata sentra sapi, sampai Tamerodo ada. Itu kan upaya preventif untuk mencegah virus masuk. Nah, apa yang dilakukan untuk mencegah ternak di dalam ini biar aman? Kan jangan sampai ada yang luput atau ada yang apa? Ya tentu lewat surveillance. Surveillance itu bagaimana metodologinya? Apa yang dilakukan? Surveillance itu kan kita istilahnya lewat sosialisasi. Surveillance sebenarnya kita survei ke lapangan. Jadi kita kan istilahnya biarpun ada penyakit kita sering turun ke lapangan dalam hal ini pengobatan apa dan upaya sebagainya. Pencegahan ya. Jadi kita turun sambil kita tanya ada tidak bergejala seperti ini atau tiba-tiba misalnya kita dalam melakukan penanganan ataupun kan banyak kegiatan-kegiatan itu Jadi kita sering semua dalam kegiatan itu kita libatkan sosialisasi itu dan kita libatkan pemeriksaan itu yang tadinya misalnya kayak gini kan pemeriksaan hewan kurban. Kan memang sudah setiap tahunnya ada pemeriksaan. Tapi tahun ini kita tambahkan pemeriksaan sesuai standar untuk pemeriksaan PMK. Kita periksa mulutnya, kita periksa baik-baik kukunya apa dan sebagainya. Ya, sama halnya dengan COVID, sebenarnya virus yang butuh vaksin untuk mencegahnya. Apakah di PMK ini juga punya vaksin? Ya punya. Sudah ada vaksin, pengaplikasian vaksin di kalau saya lihat Sulbar. beritanya sih di Indonesia sudah masuk. Sulbar. Tapi untuk Sulbar sampai saat ini sepertinya belum. Karena belum sampai saat ini saya belum apalagi dapat. Majene ya. Ya khususnya di sini saya belum dapat. Kita belum dapat. Padahal sudah lama ini berlangsung masa PMK ini sudah lama ya. Ya saya kurang tahu itu bagaimana. Dan belum ada vaksin. Ya kalau sampai saat ini kita belum pernah turun vaksin. Di pihak provinsi maupun di pihak kabupaten belum pernah kita turun vaksin. Itu jadi semacam tanda tanya ya, kenapa di zona hijau yang harusnya ada upaya lebih untuk preventif ini, mumpung belum ada kasus, harusnya kan vaksin dipercepat supaya semakin menekan atau memperkecil potensi masuknya itu virus. Namun sampai saat ini diklarifikasi belum ada ya? Belum ada. Oke, itu poinnya. Nah, sekarang ini kan sama tadi yang sempat disinggung Dok Ibnu, masalah menjelang Hari Raya Kurban. Jadi nanti akan ada konsumsi daging besar-besaran. Mungkin masih ada masyarakat yang walaupun memang ini tidak menular, tapi kan ada kekhawatiran. Ya. Bagaimana sebaiknya orang atau kita mengelola daging kurban sebelum dikonsumsi? Ya tentu kan sudah sering kita share-share pamfletnya itu. Mungkin bisa di-share juga di video ini. Ya. Biar istilahnya Edukasi ke masyarakat lebih edukasi sampai ya. Nah, tentunya hal yang harus diutamakan itu dalam pengelolaan daging itu yang pertama itu masaknya harus betul-betul matang. Terus kemudian kalau bisa itu jeroannya diperiksa baik-baik apakah bergejala atau tidak. Boleh dimakan atau tidak jeroan? Kalau sebenarnya yang terindikasi PMK tidak boleh. Maksudnya khusus yang di Majene hari ini yang belum terindikasi ini? Jeroannya. Ya diperiksa dulu. Kalau aman, tidak ada gejala lain apa dan sebagainya, tidak ada mengarah ke sana, aman sih. Karena kemarin kan sempat ada beberapa hoax itu yang berseliweran di sosial media kayak jangan makan daging pahanya apa itu semua hoax ya. Oh, Oke.
Jadi tetap daging aman dikonsumsi. Aman nih. Selama dia lolos pemeriksaan, tidak ada tanda bahwa dia bergejala ini, ya itu tentu aman. Dengan catatan tadi proses masaknya juga. Ya tentu diupayakan. harus dimasak betul sampai matang betul dagingnya. Nantilah di-share bagaimana itu rentetannya turun. Nanti juga kita catat di deskripsi beberapa tips untuk mengelola daging kurban ya, Dok ya. Sampai sejauh ini menjelang hari raya kurban, sampai video ini dibuat kan sekitar 1 minggu lagi baru kita akan merayakan Idul Adha. Ada tidak penyakit-penyakit lain selain PMK ini yang di Majene yang cenderung mengganggu peternak? Kalau di Sulbar, di Majene sih belum terlalu banyak. Kalau di Sulbar itu yang agak mencuat sekarang lagi itu, kan kemarin baru ada pemusnahan juga, Brucella. Brucella ya. Itu juga penyakit yang cukup berbahaya di ternak ya? Iya, justru Brucella ini yang zoonosis. Oke, Brucella itu zoonosis menular ke manusia ya? Brucella itu bakteri ya? Ya. Dia menular Brucella ke manusia. SP. Bagaimana proses penularannya ke manusia? Lewat sentuhan langsung. Sentuhan langsung. Jadi misalnya Di Majene ada? Majene pernah ada didapat. Yang pemusnahan dimaksud tadi ini? Yang Di karantina Majene. pemusnahan Brucella. Ternak Kambing. yang terkontaminasi. Cara pemusnahannya dibakar. Ya dibakar. Kalau kasus menular ke manusia sudah pernah terjadi di Majene atau belum? Belum pernah didapat. Belum didapat ya. Tapi kemungkinan ada, Dok ya. Saya tidak tahu. Oke. Makanya saya bilang belum pernah ditemukan. Jadi sebenarnya selain PMK misalnya, ada penyakit-penyakit lain. Contohnya tadi Brucella yang justru cenderung lebih berbahaya sebenarnya. Dan ada pemusnahan di Majene, artinya di Majene sudah ada Brucella itu. Ini bakteri juga tidak main-main ya, artinya dia punya penyebaran juga yang cukup pasif, apalagi sekarang cuaca lagi sepertinya mendukung dengan perkembangan penyakit karena musim hujan berkepanjangan ya. Kan sebenarnya gini, kondisi di lapangan ini susah. Karena kayak gini misalnya ada hewan dari luar masuk terat, terus kemudian berinteraksi dengan hewan di sini. Nah itu kan kalau kita cari secara epidemiologi penyebarannya ataupun di mana pola masuknya, itu kan belum tentu murni dari sini. Bisa saja dari luar, pasti dari luar karena misalnya sebelumnya dari awal tidak ada, tapi tiba-tiba ditemukan. Mungkin dia sempat kawin-mawin di sini, apalagi kan kalau penyebaran Brucella itu sebenarnya paling utama lewat koitus. Apa itu koitus? Persetubuhan. Persetubuhan. Ataupun perkawinan. Oke. Tapi sejauh ini kasus yang meluar ke manusia belum ada ya? Untuk Majene saja khususnya? Ya, belum pernah ditelusuri dan ya tentu. Bagaimana gejalanya Brucella ini di ternak? Itu lucunya. Karena ini dia cenderung tidak bergejala. Tidak bergejala ya? Dia paling gejala yang paling sering muncul itu misalnya dia luka sendi. Dia sendinya agak bengkak, terus kemudian apa. Tapi itu jarang ditemukan. Malahan beberapa kali kita istilahnya lakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan sampel darah. Justru hewan yang kelihatannya sehat, tapi ternyata positif. Artinya jadi lebih tidak spesifik jika melewati pemeriksaan di laboratorium. Ya. Nah, bagaimana gejalanya jika terjangkit ke manusia? Sebenarnya pada umumnya Brucella itu dia menyebabkan keguguran. Janin. Di hewan maupun di manusia. Seperti itu. Jadi memang sangat perlu diantisipasi ya sebelum terjadi penyebaran. Kita jadi banyak bahas Brucella tadi ini. Sebelumnya kan kita bahas PMK. Tapi kan bagaimanapun menjelang hari raya kurban ini perlu ada penanganan serius atau upaya preventif untuk mencegah perkembangan penyakit. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi semacam memantik untuk semua stakeholder di Kabupaten Majene untuk lebih fokus dalam menyelesaikan problem ini sebelum terlambat, karena bagusnya Majene masih zona hijau khususnya di dalam hal PMK tadi. Ada tidak mungkin terakhir yang mau disampaikan Dok Ibnu untuk masyarakat atau viewers yang menonton video ini terkait dengan penyakit ternak? Oh ya, kalau masalah terkait penyakit ternak, mari kita sama-sama menjaga istilahnya apa yang kita punya, ternak kita, terus kemudian utamanya juga lebih kepada kesehatan kita semua masing-masing. Dalam hal ini Kesmafet, Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Jadi sebelum kita melakukan ibadah ataupun pemotongan hewan kurban, baiknya itu diperiksa betul-betul. Diperiksa lewat sampel darah apakah memang tidak ada terindikasi gejala Brucella yang terakhir kita bicarakan. Terus kemudian dari segi PMK-nya kita perhatikan apakah ada sedikit atau banyaknya yang gejala yang mengarah ke sana. Karena sedikit saja itu kan dia punya masa inkubasi. Jadi bisa saja misalnya hari ini dia cuma luka-luka, besoknya sudah kelihatan betul-betul melepuh. Jadi sedikit saja gejala ya bisa kita langsung laporkan ataupun kita langsung karantina. Biar kita biar ternak yang kita sembelih, ternak yang jadikan kita kurban, hewan kurban itu betul-betul hewan yang ataupun ternak yang aman, yang sehat ya. Yang sehat. Oke, mungkin itu pembahasan kita Dok hari ini. Dan untuk teman-teman viewers mungkin ada yang mau konsultasi secara online atau apa, bisa mungkin saya cantumkan nomornya Dok Ibnu nanti di deskripsi ya. Bisa. Untuk misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang ingin bertanya mulai dari fakultas misalnya soal kedokteran hewan secara umum maupun penyakit ternak, itu bisa dikonsultasikan dengan Dok Ibnu ya. Terima kasih nih Dok. Siap. Sudah bersedia datang ke podcast saya untuk kedua kalinya. Jangan bosan ya, nanti mudah-mudahan tidak ada lagi kasus dan mudah-mudahan PMK ini segera berakhir. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.